perkosaan jiwa dari kegundahan. Jadi resah, gelisah, belang aja. Jadi enak. Kayak ulangan lagi pusing, tiba-tiba ada yang ngebisikin, ini jawabannya begini. Nah gitu. Ya kan susah tuh karena nggak jatuh jawaban, ya kan? Benar? Lagi susah, tiba-tiba ya, kunci mobil nggak ada di dalam, tiba-tiba datang. Nah, seneng kan? Doakan ya, saya udah tobat. Paling begitu dia, alap-alap tobat begitu. Kita susah, tiba-tiba senang. Nah, seperti itulah orang yang tobat. Yang kedua, wa min kulli daikin makhrajan. Rezeki takdir yang kedua bagi yang terus membersihkan diri adalah selalu ada jalan keluar. Jadi masalah tuh nggak usah takut karena bakal ada jalannya. Nggak ada satupun masalah yang nggak ada jalan keluarnya. Tapi kita berat karena nggak lihat. Kayak ke hutan ditutup mata pasti sengsara. Bukan nggak ada jalannya, nggak lihat jalannya. Yang ketiga, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan pertolongan rezeki unpredictable yang nggak kepikir sama sekali oleh kita, tapi ada. Jadi kalau kita menghadapi persoalan yang pelik, rumit dan kelihatannya mustahil, udah tinggal banyak tobat aja. Karena semua itu terhalang oleh dosa. Apa itu dosa? Dosa itu adalah sesuatu yang menggelisahkan dan takut ketahuan orang. Dan dosa itu efektif seperti memasang ranjau di depan kita. Setiap maksiat, setiap berbuat maksiat, paku, pisau, bayonet, pemburuncing, granat, tergantung maksiatnya. Ya. Kalau cinta monyet ya pisau, kalau cinta gorila ya granat. Dan terus semua ada di depan dan kita pasti menginjaknya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan kembali kepada pembuatnya, keburukan kembali kepada pelakunya. Jadi ini wajah-wajah kita ini lagi siap-siap nih memikul apapun dosa yang pernah kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi tidak usah heran seperti misalkan ada kejadian artis, ya siapalah, nggak boleh sebut namanya ya, hanya dengan durasi 5 menit sudah cukup itu untuk meremukan, memasukkannya ke dalam penjara, menjadi bahan cemoohan karena perbuatan nistanya. Hanya 5 menit dan 8 menit kalau nggak salah ya. Saya cuma dengar berita, nggak nonton, nambah dosa. Saudara yang nonton tobat ya. Padahal Allah tahu persis dosa-dosa kita, iya kan? Kita lagi nunggu dibeberkan juga. Oh, untung saya nggak dipilih. Berarti iya kan? Kita kan dihargai bukan karena kita mulia. Saudara dihargai bukan karena karyawan Telkomsel, bukan. Kita tuh dihargai cuma satu sebabnya. Sebab Allah masih menutupi aib, dosa, maksiat, kekurangan, kebusukan kita. Benar? Benar atau tidak? Kalau Allah membeberkan, dipecat, yakin dari sini ya. Saya juga diundang ke sini bukan karena dianggap ulama, kiai, bukan. Saya diundang karena Allah menutupi segala kekurangan dosa di masa lalu saya. Sehingga orang masih mau dengar. Oleh karena itu nggak usah bangga sama sekali, dihormati, diperlakukan spesial karena nggak tahu aja, ya kan? Benar tidak nih, hei? Ini ada yang udah nikah, ibu-ibu. Ibu, kenapa ibu masih mencintai suami? Cuma satu sebabnya, karena ibu nggak tahu kelakuan suami yang sebenarnya. Benar Pak? Kalau dibeberkan kita nggak akan pernah punya presiden, tidak akan punya direktur, semuanya berantakan. Allah lah yang menutupi. Oleh karena itu kalau kita tidak taubat habis-habisan, kita lagi nunggu petaka di depan kita. Benar. An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Semua karunia yang datang padamu
Itu datangnya dari Allah. Tapi keburukan yang menimpamu datang karena dosamu sendiri. Jadi kalau kita nggak tobat, udah kita lagi akan memasuki ladang ranjau, ladang petaka, ladang sengsara, ladang hina. Yang nggak bisa kita akan menempuhnya kecuali diampuni oleh Allah. Jelas? Jadi siapa yang berbahaya bagi kita? Siapa? Dihina orang bahaya tidak? Tidak sama sekali. Kehinaan kita yang berbahaya. Diomongin orang bahaya tidak? Nabi Muhammad dihina, dicaci, lempeng aja ya. Yang bahaya tuh kelakuan kita. Nah kita tuh kebanyakan mikirin orang lain. Kita merasa terancam oleh orang lain. Gak bahaya. Nabi dihina, difitnah, dicaci, konsisten saja, sukses ya. Benar? Nah, siapa yang bahaya bagi kita? Jawab siapa? Atasan bahaya tidak? Ini ragu-ragu ngomongnya. Gak ada yang bahaya buat kita selain diri kita. Setan bahaya tidak? Tidak, setan itu kerjanya cuma ngebisikin. Kita yang milih ketipu. Jadi kita celaka, bukan oleh orang lain. Nabi Adam dari segala nikmat diturunkan ke dunia. Dari segala ada jadi segala kurang, mulia jadi hina, dekat dengan istri jadi jauh. Apa yang dilakukan Nabi Adam? Taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ngaku kami sudah zalim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni, sekiranya Engkau tidak merahmati, kami pasti rugi. Gitu Pak. Zalam tuh nafsi. Jadi tidak nyalahin setan, tidak, ya Allah itu si iblis nipu dia. Dia nipu nabimu ya Allah. Tolong dihajar si iblis. Nah, ini lagi apa tuh istri saya nih Hawa pakai ikut-ikutan, bukannya ngingetin. Enggak. Orang tobat tuh cuma satu dalam hidupnya, itu dosa dia bertemu dengan ampunan Allah. Itu Nabi Yunus meninggalkan dakwah, dihukum oleh Allah, dikecemplungkan di laut, gelapnya malam, gelapnya laut, dimakan ikan, gelapnya perut ikan. Ini kenyataan. Apa doanya kepada Allah? Ngambek? Ya Allah, itu umat bebal semuanya. Enggak. Ini lagi orang-orang yang di perahu, mana nyemplungin nabimu? Ya Allah, hancur keburkan perahu itu. Enggak. Ini lagi ikan pakai nalan saya. Terus saya yang makan ikan. Tidak ada perkataan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sedang saya ini orang yang zalim. Itu rahasianya. Ngaku di hadapan Allah. Kalau ngaku, nyesel, minta ampun, berguguran. Penggugur dosa bisa istighfar. Sholat ini kamera saya lagi. Saya lupa. Yang depan lihat ke sini aja, jangan ke sana. Saya nggak ada teman, Pak. Kan kurang bagus, Pak ya. Kita deketan mata ke sana semua. Terus kan? Udah habis belum waktunya? Jadi orang tobat kuncinya penyesalan. Ngaku, nyesal, minta ampun, dan hijrah, berhenti. Enggak nyalahkan siapapun. Orang tobat udah gak punya waktu lihat dosa orang lain kepada dirinya. Yang ada tuh dosa dia aja. Nah, kita lihat apa hasilnya. Nabi Adam mulia lagi. Nabi Yunus jelas dalilnya. Doa tadi bisa melepaskan 3 kegelapan. Gelap laut, gelap malam, gelap perut ikan, lolos. Jadi memang sudah janji dari Allah.
Kalau kita terus mensucikan diri, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai bukan orang yang sembarangan, orang yang bertobat dan mensucikan diri. Jadi saudaraku sekalian, ada dengan sholat. Tadi sholat itu penggugur dosa. Seperti di depan ada sungai. Kalau sholat bagus 5 kali mandi bersih, enggak terhapus oleh itu Jumatan. Jumat ke Jumat itu bersih, enggak terhapus oleh Jumatan. Allah siapkan Ramadan. Ramadan ini benar-benar 30 hari pembabat semua dosa. Saudara sudah tahu doa nanti 10 hari terakhir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, wahai yang maha pemaaf. Al-afu itu yang maha pemaaf itu dibanding dengan ghafur. Ghafur itu menutup, al-afu itu mencabut sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau kita serius nih di bulan Ramadan ini, minta ampun, termasuk nanti 10 hari terakhir itikaf, habis dosa. Bukan tidak ada masalah nanti, tapi adem hidup ini, nyaman, mantap. Itu sentosa. Nyaman, mantap. Persoalan banyak, tapi dicabut takut dan sedihnya. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dunia nggak lagi ditakutin, mau mutasi nggak ada takut. Bagi pecinta dunia, mutasi sama dengan mutilasi, ya. Bagi orang-orang yang mengenal Allah, udah nggak ada yang gawat di dunia. Ngapain gawat di dunia? Cuman mampir sebentar aja, ya nggak? Yang gawat tuh pasti buat para pecinta dunia, yang menekan itu. Buat pecinta Allah, mati juga nggak ada masalah, mana bisa ketemu dengan Allah. Betapa banyak orang yang merindukan kematian kalau dia sudah kenal akhirat. Pecinta dunia takut menghadapi mati. Jangankan mati, pensiun aja takut, ya. Padahal bisa jadi lebih dulu mati daripada pensiun. Dan saudaraku sekalian, jelas kemanfaatan bersih hati. Bagaimana sekarang? Nah, seperti taraweh. Taraweh itu kan beda dengan qiyam di bulan yang lain. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Salat taraweh itu benar-benar menghabiskan dosa-dosa. Kalau benar taraweh. Sayang sekarang di masjid-masjid banyak kemajuan safnya, ya. Dikit-dikit. Biasanya yang banyak-banyak dosa tuh KO duluan. Padahal ini hari-hari kita ranjau, masa depan kita bisa kita gunakan. Benar saudara, yang banyak utang udah mantapkan aja tobatnya, dibayarlah utangnya. Berapa sih utang saudara? Ada yang punya utang? Wajah-wajahnya wajah-wajah. Kok bisa tahu? Jelas dari depan ini. Dari posisi duduk aja menandakan banyak utang gitu. Utang syukur, utang tobat. Nah, hadirin sekalian, jangan risau dengan rumah, biaya, rizki, jodoh. Jodoh tuh Allah yang punya. Gak usah takut. Tapi ini calon mertua saya kelihatannya nggak setuju. Gak apa-apa, mau ngomong apa juga, ya. Yang menentukan jodoh mah Allah. Taubat aja yang banyak. Selesai Ramadan, sesudah saya perhatikan deh, ada yang memang berubah banyak. Maka saya putuskan bahwa benar anak saya akan saya nikahkan dengan anak teman saya. Dan saya lebih kuat menghadapi semua. Alhamdulillah, Pak. Kalau memang takdirnya bukan jodoh, memang begini. Ada yang nggak sakit hati, apa yang mau sakit hati kan? Yang menguasai hati adalah Allah. Saya sakit hati, pedih, saya rasakan sekarang. Perih, tapi ini sebagai penggugur dosa saya. Karena selama saya dekat dengan putri Bapak, ya Bapak tahu sendiri ya. Ini tebusan dosa. Nah sekarang gimana kalau kita nggak serius tobatnya? Main-main. Akan datang, karena Allah lebih sayang kepada hambanya daripada siapapun. Datanglah gerinda namanya. Itulah berbagai persoalan, kepahitan, dihina, dicaci kurang. Wah, penyakit itu termasuk kafarah. Karena kita ngelapnya pelan aja, ya sudah dikucurin aja dengan